warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haslinda dengan NIM 220501500037 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2022 kelas E. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai diksi atau pilihan kata. Adapun pembahasannya yaitu yang pertama, pengertian diksi. Nah, yang kedua, jenis-jenis diksi, dan yang ketiga, syarat ketepatan diksi, dan yang keempat yaitu fungsi dan tujuan diksi. Nah, yang pertama yaitu pengertian diksi atau pilihan kata diksi yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Spinoza menyatakan bahwa pilihan kata atau diksi pada dasarnya adalah hasil upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat aliena serta wacana. Berdasarkan pendapat pakar tersebut, penulis mengulas bahwa diksi merupakan hasil dari memilih kata dengan penguasaan kosakata yang dimiliki seseorang yang menurutnya tepat untuk digunakan dalam mengarang ataupun berbicara. Nah, adapun jenis-jenis diksi secara umum, diksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu diksi berdasarkan makna dan diksi berdasarkan leksikal. Berikut penjelasan kedua jenis diksi tersebut. Yang pertama yaitu diksi berdasarkan makna. Jenis diksi berdasarkan maknanya dibagi menjadi dua macam, yang meliputi makna konotatif dan makna denotatif. Yang pertama, makna denotatif. Diksi makna denotatif merupakan diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kalimat maupun suatu kata. Yang kedua, makna konotatif. Jenis berdasarkan makna konotatif merupakan diksi kata maupun kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Artinya, makna konotatif adalah makna kiasan yang berkaitan dengan nilai rasa. Diksi dengan jenis makna konotatif biasanya dipengaruhi oleh norma dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat tertentu. Contoh dari diksi dengan makna konotatif yaitu banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Gugur dalam kalimat tersebut memiliki makna konotatif yaitu meninggal dunia. Diksi berdasarkan leksikal. Diksi berdasarkan leksikal dibedakan menjadi 8 macam. Yang pertama yaitu sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki persamaan makna antara satu kata dengan lainnya. Yang kedua yaitu antonim. Antonim merupakan kebalikan dari sinonim yang artinya adalah pemilihan kata atau diksi yang memiliki makna berbeda. Contoh dari antonim seperti tinggi rendah, kecil besar, naik turun. Yang ketiga yaitu homonim. Homonim adalah pemilihan kata atau diksi yang memiliki ejaan atau pelafalan yang sama dengan suatu kata akan tetapi memiliki arti yang berbeda. Yang keempat, homofon merupakan pemilihan kata atau diksi yang memiliki makna dan ejaan berbeda namun pelafalannya sama. Contohnya seperti kata berdasarkan leksikal homofon, bang dan bang. Keduanya memiliki perbedaan makna dan ejaan yang berbeda. Yang kelima, homograf. Homograf adalah pemilihan kata atau diksi yang memiliki pelafalan dan arti berbeda namun memiliki ejaan yang sama. Yang keenam, polisemi. Polisemi merupakan diksi atau frasa yang memiliki lebih dari satu arti. Contohnya seperti kata bunga dan kalimat seseorang yang menabung di bank akan mendapatkan bunga setiap bulannya. Selanjutnya, hipernim. Hipernim adalah diksi yang mewakili banyak kata lainnya atau mencakup makna dari kata lain. Contoh pemilihan kata atau diksi berdasarkan leksikal hipernim ialah sempurna yang memiliki makna bagus, luar biasa, baik, dan lainnya. Selanjutnya, hiponim. Hiponim adalah diksi yang dapat terwakilkan oleh kata hipernim. Contohnya pemilihan kata yang berdasarkan hiponim adalah pada kalimat berikut. Binatang liar di kebun. Binatang meliputi buaya,
singa, rusa, gajah, kuda, dan lainnya. Dalam kalimat tersebut, kata binatang liar termasuk kata hipernim, sedangkan kata gajah, bunga, singa, dan lainnya merupakan kata hiponim. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu syarat ketepatan diksi. Ada beberapa syarat ketepatan diksi, yaitu yang pertama, membedakan secara cermat makna kata yang hampir bersinonim. Misalnya, ialah, adalah, dalam pemakaian berbeda-beda. Yang kedua, membedakan makna denotatif dan makna konotatif dengan cermat. Denotatif yaitu kata yang bermakna lugas dan tidak bermakna ganda. Konotatif dapat menimbulkan makna yang bermacam-macam. Nah, yang ketiga, membedakan makna kata secara cermat, kata yang mirip ejaannya. Misalnya, interferensi, saling mempengaruhi, dan inferensi, kesimpulan. Yang keempat, menggunakan kata abstrak dan konkret secara cermat. Kata abstrak konseptual, misalnya pendidikan, wirausaha, pengobatan modern, dan kata konkret atau kata khusus, misalnya mangga, sarapan, berenang. Yang kelima, menggunakan dengan cermat kata bersinonim, pria dan laki-laki, saya dan aku, serta buku dan kitab, berhomofon. Nah, itulah tadi syarat ketepatan diksi. Mungkin masih ada, tetapi itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan diksi. Yang pertama yaitu membantu pembaca dalam memahami apa yang disampaikan. Pemilihan diksi yang tepat dan baik dengan membuat pembaca lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui tulisannya. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Pemilihan diksi yang baik dapat membantu membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga yaitu sebagai bentuk ekspresi sesuai dengan pengertiannya. Sebagai bentuk ekspresi sesuai pengertiannya, diksi berfungsi sebagai bentuk ekspresi yang hadir dalam gagasan penulis yang dapat dituangkan dalam tulisan maupun lisan. Penggunaan diksi yang selaras dan tepat dapat membantu membangun imajinasi dari para pembaca dan pendengar ketika membaca atau mendengarkan sebuah karya sastra. Nah, yang terakhir yaitu hiburan. Pemilihan kata diksi yang tepat dapat berfungsi sebagai hiburan bagi pembaca. Hal ini berkaitan dengan setiap pesan serta ekspresi yang dituangkan dalam sebuah karya sastra. Hiburan merupakan segala sesuatu yang berbentuk kata, tempat, benda, atau bahkan perilaku yang tepat menjadi penghibur bagi pendengar. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan mengenai diksi atau pemilihan kata.